Untuk seleksi buaya ini nanti kita seleksi di warna. Jadi dan warna ini tidak sama masing-masing jenis ikan, tapi rata-rata yang di akhir itu sama, yang belum tidak ada warna sama sekali atau yang warnanya sangat tidak beraturan, itu yang kita akhir yang pertama kali seleksi. Setelah warna, kemudian kalau buaya tersebut masih banyak, nanti dipilah berdasarkan ukuran, nanti untuk ditebar di kolam berikutnya berdasarkan ukuran. Jadi yang besar disendirikan, yang agak kecil disendirikan. Dan tiap bulan itu selalu seleksi. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Suksespedia. Ikan koi merupakan ikan hias yang sangat diminati di pasaran. Selain coraknya yang beragam, ikan koi juga dipercaya dapat memberikan hoki pada setiap orang yang memeliharanya. Harga ikan koi ini di pasaran berbeda dengan ikan hias lainnya, yang lebih mudah ditentukan loh sahabat. Pasalnya, ikan ini mempunyai banyak sekali jenis dan kualitasnya pun dapat mempengaruhi harga. Lalu sebenarnya seberapa pentingkah proses seleksi dalam pemanenan ikan koi sahabat? Setelah seleksi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Simak video ini hingga akhir untuk menemukan jawabannya langsung dari ahlinya. Inilah dia pentingnya seleksi dalam proses pemanenan ikan koi. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Budidaya selain seleksi nanti juga tetap persiapan kolam itu ya. Jadi semakin besar ikan nanti membutuhkan kolam yang lebih luas lagi dan yang bagus sistem pengairannya. Jadi biasanya kolam untuk pembesaran itu akan dibuat semakin dalam ya, walaupun di kolam tanah tapi dibuat sedalam mungkin yang bisa dilakukan di tempat tersebut. Jadi semakin dalam semakin bagus. Terus kemudian juga pakan menyesuaikan dengan jenis ikan. Jadi masing-masing jenis itu membutuhkan kandungan pakannya tidak sama. Mengapa ikan koi harus diseleksi? Ikan koi merupakan ikan yang sangat penting untuk diseleksi atau disortir sebelum pemanenan. Hal ini dikarenakan begitu banyaknya variasi harga ikan koi di pasaran. Proses seleksi yang baik akan membantu pembudidaya untuk menentukan rank harga ikan mereka. Karena ikan koi akan diseleksi menurut grade-nya masing-masing, dari grade A hingga C, dan yang tidak masuk kategori tersebut akan masuk kategori kropyokan. Tentu saja ikan koi grade A akan masuk lebih mahal daripada kropyokan ya. Jika tidak diseleksi sahabat, sayang sekali bukan kalau harganya jadi sama dengan ikan kropyokan? Selain membantu menentukan harga, proses seleksi ini juga membantu mengurangi populasi dalam kolam ikan koi dan mencegah penularan penyakit. Tentu saja ikan yang sakit atau kualitasnya jelek lebih baik dikeluarkan dari kolam daripada nantinya menambah biaya operasionalnya. Untuk seleksi buaya ini nanti kita seleksi di warna. Jadi dan warna ini tidak sama masing-masing jenis ikan, tapi rata-rata yang di akhir itu sama, yang belum tidak ada warna sama sekali atau yang warnanya sangat tidak beraturan, itu yang kita akhir yang pertama kali seleksi. Setelah warna, kemudian kalau buaya tersebut masih banyak, nanti dipilah berdasarkan ukuran, nanti untuk ditebar di kolam berikutnya berdasarkan ukuran. Jadi yang besar disendirikan, yang agak kecil disendirikan. Dan tiap bulan itu selalu seleksi. Proses seleksi ikan koi. Untuk mendapatkan ikan dengan kualitas yang bagus, pembudidaya ikan koi harus selalu melakukan proses seleksi. Ikan diseleksi mulai dari umur 1 sampai 6 bulan. Kriteria seleksi didasarkan pada ketajaman warna, pola yang bagus, serta bentuk tubuh yang sempurna dan sehat. Untuk seleksi pertama biasanya dilakukan saat ikan berumur 1 sampai 2 bulan. Tujuannya
adalah untuk mengurangi jumlah populasi dan disesuaikan dengan luas kolam yang dimiliki. Seleksi juga bertujuan untuk mengefisienkan pemberian pakan. Seleksi ini biasanya hanya menyisakan kurang lebih 10% dari populasi benih. Benih yang diseleksi masuk kualitas paling jelek, yaitu yang tidak berwarna atau polos serta kondisi fisiknya yang jelek. Seleksi kedua, sahabat, dilakukan saat ikan berumur 2-3 bulan, yang juga mempunyai tujuan yang sama, dengan hanya menyisakan kurang lebih 50% dari hasil seleksi pertama. Dan yang tidak lolos disebut dengan koi kropyokan. Setelah benih berumur 3-4 bulan dilakukan seleksi ketiga ya. Biasanya seleksi lebih ketat dan diambil kurang lebih 50% dari hasil seleksi kedua. Ikan koi yang tidak lolos seleksi ketiga umumnya masuk kualitas C atau kropyokan. Selanjutnya dilakukan seleksi yang keempat pada saat ikan koi berumur 4-6 bulan. Sebanyak kurang lebih 20% dari hasil seleksi yang ketiga. Dan dihasilkanlah ikan koi kualitas A, B, dan C yang harganya cukup mahal di pasaran. Koi hasil seleksi keempat inilah yang selanjutnya dipelihara lagi atau dipanen sebagai penghasil utama usaha budidaya ikan koi. Untuk budidaya selain seleksi nanti juga tetap persiapan kolam itu ya. Jadi semakin besar ikan nanti membutuhkan kolam yang lebih luas lagi dan yang bagus sistem pengairannya. Jadi biasanya kolam untuk pembesaran itu akan dibuat semakin dalam ya, walaupun di kolam tanah tapi dibuat sedalam mungkin yang bisa dilakukan di tempat tersebut. Jadi semakin dalam semakin bagus. Terus kemudian juga pakan menyesuaikan dengan jenis ikan. Jadi masing-masing jenis itu membutuhkan kandungan pakannya tidak sama. Pemanenan ikan koi. Seperti yang telah dijelaskan tadi, pemanenan ikan koi dapat dilakukan sejak ikan koi masih kecil. Ikan yang berumur sekitar 1 bulan dapat diseleksi dan yang kualitasnya jelek dijual sebagai ikan kropyokan. Ikan ini memang tidaklah mahal, mungkin hanya 1.000 hingga 5.000 per ekornya. Namun daripada menambah biaya produksi jika dibesarkan, lebih baik ikan yang kualitasnya relatif jelek ini dijual saja ketika masih kecil. Kemudian sahabat, ketika proses seleksi berikutnya, ikan yang grade C juga bisa langsung dijual. Hingga akhirnya nanti panen terakhir dilakukan pada usia sekitar 1 tahun untuk grade yang paling tinggi, yaitu hasil akhir dari beberapa hasil seleksi yang telah dilakukan sejak ikan koi masih kecil dulu. Jika diikutkan kontes, maka ikan berkualitas ini dapat dihargai selangit oleh para kolektor ikan koi. Selain itu, pembudidaya ikan koi juga bisa merawat ikan koinya hingga lebih besar lagi dan menggunakan atau menjualnya sebagai ikan indukan atau dipijahkan lagi dan dijual anakannya dan juga benihnya. Benih yang dijual oleh pembudidaya biasanya tidak dijual ke pembudidaya yang lain, tetapi digunakan sendiri oleh pembudidaya tersebut. Kualitas benih ikan koi tergantung pada kualitas induknya ya. Penggunaan induk dengan kualitas yang baik sahabat akan sangat menentukan hasil yang didapat. Kesalahan dalam memilih indukan dapat menghasilkan keturunan yang jelek dan jumlahnya sedikit. Untuk itu, induk yang akan digunakan dalam kegiatan pemijahan harus memenuhi beberapa kriteria. Kriteria yang diterapkan untuk induk ikan koi yang pertama adalah induk ikan dalam keadaan sehat dan tidak cacat atau luka. Kemudian harus memiliki tubuh yang normal, yaitu melengkung sempurna dan tidak ada bagian yang datar di punggungnya. Serta induk ikan harus berumur 2 tahun atau lebih dan telah matang gonatnya. Ada lagi yaitu induk ikan memiliki sisik yang besar dan tersusun teratur serta warna yang tegas dan kontras. Kemudian lebih baik lagi jika induk ikan memiliki ukuran kepala yang kecil dan tutup insang yang tidak terlalu tebal atau tipis. Jangan lupa sahabat untuk memastikan induk ikan berasal dari keturunan yang berbeda atau tidak berkerabat, agar anakan atau benih yang dihasilkan tidak cacat. Nah, jadi begitu cara menyeleksikan koi sebelum panen. Mudah sekali bukan sahabat?
Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari membangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.